Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fitri Damiati, Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital. Saya Muhammad Yafir Aditya Kansa dengan NPM 33342300078 dan rekan saya. Dengan nama Royhan Ramadan dengan NPM 334230089. Hari ini kami akan mengajak Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk melihat bagaimana pentingnya mengurangi sampah plastik di sekitar kita. Sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang mendesak di seluruh dunia. Plastik dengan segala kegunaannya telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia modern. Namun, dampak negatif dari penggunaan plastik yang berlebihan sangatlah besar. Sampah plastik tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga membahayakan kehidupan laut, kesehatan manusia, dan ekosistem global secara keseluruhan. Sampah plastik menciptakan sejumlah masalah lingkungan yang signifikan. Pertama-tama, plastik tidak mudah terurai secara alami, sehingga menyebabkan penumpukan sampah yang terus meningkat. Sampah plastik yang terbuang sembarangan di darat seringkali berakhir di lautan, menyebabkan polusi laut yang serius. Sekitar 8 juta ton sampah plastik masuk ke lautan setiap tahunnya, membahayakan kehidupan laut dan ekosistemnya. Selain itu, sampah plastik juga merusak kehidupan satwa liar. Banyak hewan laut yang memakan plastik secara tidak sengaja yang mengakibatkan cedera serius bahkan kematian. Mikroplastik, partikel-partikel kecil yang berasal dari degradasi plastik besar juga telah ditemukan dalam organisme laut, termasuk ikan yang seringkali menjadi bagian dari rantai makanan manusia. Tidak hanya itu, dampak sampah plastik juga dirasakan oleh manusia. Polusi plastik telah ditemukan di air minum, makanan laut, dan bahkan udara yang kita hirup. Zat kimia berbahaya dalam plastik seperti bisphenol A atau BPA dan latat dapat merusak sistem reproduksi, hormonal, dan saraf manusia. Salah satu langkah pertama yang dapat diambil oleh individu adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghindari kantong belanja plastik, botol air minum sekali pakai, dan peralatan makanan sekali pakai adalah langkah sederhana yang dapat mengurangi jejak plastik kita secara signifikan. Menggantinya dengan alternatif ramah lingkungan seperti penggunaan peralatan yang berbahan stainless steel merupakan pilihan yang lebih baik untuk lingkungan. Stainless steel adalah jenis baja paduan yang terdiri dari campuran besi dan minimal 10,5% kromium atau Cr dan maksimal 1,2% karbon, serta bahan-bahan lain seperti nikel, mangan, silikon, dan nitrogen. Peralatan stainless steel dianggap ramah lingkungan dengan alasan-alasan berikut. 1. Kekuatan dan ketahanan. 2. Daur ulang. Ketiga, kemampuan untuk dicuci dan digunakan ulang. Ke, Keempat, tidak mengandung bahan berbahaya. Kelima, potensi untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan yang terakhir adalah kemampuan tahan terhadap korosi dan oksidasi. Dengan demikian, penggunaan peralatan stainless steel dapat membantu mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mengurangi limbah dan risiko paparan terhadap bahan berbahaya, sambil tetap mempertahankan kualitas dan kekuatan yang tinggi untuk penggunaan jangka panjang. Proses pembuatan stainless steel melibatkan beberapa tahapan yang kompleks, dimulai dari bahan baku hingga produk akhir. Berikut ini merupakan ringkasan tentang proses pembuatan stainless steel. Yang pertama, pengolahan bahan baku. Proses pembuatan bahan baku stainless steel dimulai dengan bahan baku utama yaitu besi atau iron ore, nikel, kromium, dan mangan. Bahan baku tersebut kemudian diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut ini, yaitu pertama peleburan, yang kedua adalah pengolahan ferroalloy. Ferroalloy itu sendiri adalah campuran logam besi dengan nikel, kromium, dan mangan dalam proporsi tertentu. Ferroalloy ini kemudian digunakan sebagai bahan tambahan dalam proses pembuatan bahan baja stainless steel. Selanjutnya, yang kedua adalah konversi besi menjadi baja. Setelah bahan baku diproses, langkah selanjutnya adalah mengubah besi cair menjadi baja dengan mengurangi kandungan karbon di dalamnya. Proses ini biasanya melibatkan konverter besi. Besi cair dimasukkan ke dalam konverter besi atau konverter cangkang untuk mengurangi kandungan karbon dan memperkenalkan nikel, kromium, dan mangan untuk menciptakan baja yang mengandung komponen pada stainless steel. Yang ketiga, pembuatan baja stainless steel. Setelah proses konversi, langkah selanjutnya adalah memproduksi baja stainless steel dengan menambahkan kromium dan nikel ke dalam baja. Proses ini dapat dilakukan melalui proses tungku listrik. Baja besi yang sudah diproduksi kemudian dimasukkan ke dalam tungku listrik atau electric arc furnace bersama dengan kromium dan nikel. Proses ini memanaskan campuran hingga mencapai suhu tinggi untuk mencapai komposisi yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah pemrosesan akhir.
Setelah pembuatan baja stainless steel, produk akhirnya dapat dihasilkan melalui beberapa metode pemrosesan akhir, termasuk penggulungan baja. Baja stainless steel dilewatkan melalui gulungan yang berbeda untuk menghasilkan lembaran atau batangan baja stainless steel dengan ketebalan dan ukuran yang diinginkan. Yang kedua, pengecoran. Baja juga dapat dicetak menjadi bentuk-bentuk tertentu melalui pengecoran atau casting untuk menghasilkan produk seperti fitting, valve, atau komponen industri lainnya. Berikut ini merupakan proses pembuatan sedotan berbahan stainless steel yang merupakan salah satu inovasi dalam upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dalam video tersebut menjelaskan proses pembuatan sedotan berbahan stainless steel yang diawali dengan proses pembentukan bahan